selama ini kritisme yang ada itu bahwa kita sekolah itu hanya belajar konteks, hanya belajar teks saja gitu. Tapi selama ini tapi seharusnya filosofi pendidikan itu mengatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Nah, PM ini mengarahkan model pendekatan pendidikan kita ke arah sana, bahwa sekolah itu bukan hanya terbatas di gedung, tapi sekolah itu adalah bagaimana caranya guru itu mengarahkan siswanya untuk bisa belajar dari lingkungannya, untuk bisa merefleksikan, dan setelah mereka mendapatkan konteksnya, mendapatkan ilmunya di kelas, kemudian mereka bisa mengaplikasikannya di luar, di lingkungannya. Alhamdulillah sedikit setelah diadakan pelatihan ini ternyata oh seperti ini loh pembelajaran mendalam ini gitu, seperti ini pembelajaran mendalam, strukturnya dari awal dari sampai seterusnya untuk merefleksi itu sudah alhamdulillah sedikit bukan sedikit ya, udah luar biasa lah gitu yang saya dapatkan di sini gitu. Pada prakteknya sudah sering dilakukan, tapi lebih tidak terstruktur saja. Nah, ketika setelah mengikuti, oh jelas, oh namanya PM itu ada alur yang harus dilewati. Mulai dari tujuannya apa, dari dimensi tadi, di PL-nya harus itu sebagai tujuan utama, dengan tujuannya di bagian pengalaman belajarnya, dan untuk sebagai mencapai hal tersebut, kita harus menerapkan prinsip 3 pada pembelajaran mendalam, dan dibantu oleh toolsnya di kerangka pembelajaran. Yang paling terasa dalam penerapan 3 prinsip 3-nya itu, 3 prinsip, dimana kadang tanpa sadar saya sering melewatkan di bagian berkesadaran. Kalau menggembirakan, apalagi saya guru kelas 1 itu paling sering dipakai, karena kami paling sering bermainnya kalau di level kelas 1. Cuman kadang saya lupa menyisipkan bagaimana ke anak kelas 1 bahwa belajar itu harus sadar loh, bahwa ada hal yang harus kalian sadari, proses apa yang kalian lewati sehingga kalian sadar bahwa untuk menemukan misalnya mengenal urutan bilangan, bahwa kalian misalnya dari bermain engkle, bahwa 1 langkah maknanya 1, kalau 2 langkah maknanya itu sadar mereka bahwa mana makna dari angka 1, 2, 3. Mungkin itu letak yang sering saya lupakan sebelum saya memahami belajar tentang PM. Yang saya harapkan tentang kegiatan ini adalah ketika kami sudah mendapatkan ilmu ini, nah nanti kami akan menerapkan itu di sekolah, dan saya berharap dengan kegiatan ini nanti pembelajaran di sekolah itu lebih menyenangkan, lebih dipahami oleh siswa, dan bisa kita mengaplikasikan gitu apa yang pernah kita anukan. Jadi dia terintegritas, apa istilahnya ya, nyambung lah gitu Pak, dari pembelajaran yang ini sampai pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya bisa nyambung lah seperti itu Pak. Mungkin lebih sering ada ajang diskusi gitu ya, karena kadang kita merasa di kelas, apalagi saya merasa paling lemah itu di manajemen kelas. Jadi saya butuh ruang diskusi bagaimana manajemen kelas ketika kita punya rancangan bagus, tapi ketika praktek di kelas seringkali tidak terlaksana, dan itu lebih disebabkan oleh kemampuan manajemen kelas dari guru itu sendiri. Jadi saya butuh ruang diskusi kepada kepala sekolah maupun pengawas terkait hal tersebut yang paling utama yang saya rasakan paling butuh, selain memang sarana prasarana, apalagi sekarang ada IFP, di mana mungkin juga pengawas mungkin mengadakan kegiatan yang bagaimana kita memaksimalkan IFP itu sendiri, seperti itu. Saya sangat optimistis bahwa kita bisa mengimplementasikan ini. Sebagai kepala sekolah, saya akan berkomitmen untuk betul-betul mendorong, memberikan dukungan seluas-luasnya dari sisi finansial ya. Kita anggarkan nanti bagaimana supaya semua media pembelajaran itu bisa terpenuhi. Kemudian ekosistemnya juga kita akan bentuk supaya betul-betul ekosistem pendidikan di sekolah itu betul-betul ekosistem pembelajaran mendalam. Jadi kemitraan dengan dunia luar, dengan lingkungannya, ya, anak-anak kemudian belajar dari lingkungan sekolahnya, dan guru itu juga betul-betul kualitasnya bisa ditingkatkan supaya tidak hanya mengajar, tidak hanya kosong, tapi betul-betul dia mengajar itu dengan soul, dengan jiwa, bahwa saya sebagai pendidik bukan tugasnya mengajar tapi mendidik, ya, sehingga ada potensi untuk memberikan perubahan pada karakter siswa kita dan generasi kita ke depan. Gitu.